Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 18C Manajemen akan membahas tentang investasi langsung luar negeri atau yang biasa disebut dengan FDI, yaitu Foreign Direct Investment. Sebelum ke materinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami dari kelompok 6. Yang pertama ada Nilam Puspitasari, NPM 0140. Lalu ada saya, Rosyana Kamalinda, 0144. Dan ada Muhammad Humam Abror, NPM 0171. Selanjutnya ada Muhammad Faldanu, NPM 0179. Oke, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas kapan FDI ini terjadi atau kapan investasi langsung luar negeri ini terjadi. Jadi FDI itu terjadi ketika sebuah perusahaan secara langsung berinvestasi dengan cara memfasilitasi proses produksi ataupun dalam memasarkan produk di negara lain. Kalau menurut Departemen Perdagangan AS Amerika Serikat, FDI itu terjadi ketika warga negara Amerika Serikat, organisasi ataupun kelompok-kelompok gabungan mengambil keuntungan sebanyak 10% atau lebih pada bisnis dengan negara lain. Jadi ketika sebuah perusahaan itu menjalankan FDI atau investasi langsung luar negeri, otomatis perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan multinasional. Di FDI ini kami mengambil contoh yaitu perusahaan Starbucks, di mana perusahaan Starbucks ini adalah salah satu contoh bentuk FDI. Jadi awalnya pada tahun 1995, Starbucks itu mulai bergerak untuk mengembangkan usahanya ke beberapa negara. Dan menjelang tahun 2007, FDI inilah yang mengubah Starbucks menjadi merek yang mendunia dan beroperasi di 38 negara. Next, kita akan membahas tentang investasi langsung luar negeri di dalam ekonomi dunia. Jadi mengenai investasi langsung luar negeri itu menjadikan hal yang penting untuk membedakan antara FDI dalam bentuk aliran dana dan FDI dalam bentuk saham. Yang pertama itu adalah ada aliran dana FDI, di mana aliran dana itu mengacu kepada sejumlah dana FDI yang dijalankan melebihi periode waktu yang diberikan. Periode waktunya itu biasanya 1 tahun. Nah, dari aliran dana FDI ini dibagi menjadi 2. Ada aliran dana keluar dan aliran dana masuk. Di mana aliran dana keluar itu sebagai aliran dana FDI yang keluar dari sebuah negara. Dan aliran dana masuk FDI itu adalah aliran dana FDI yang masuk ke sebuah negara. Selanjutnya ada saham FDI, di mana saham itu mengacu pada total akumulasi keseluruhan nilai aset yang dimiliki pihak asing pada periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas sumber dari FDI. Jadi sumber FDI terbesar itu ada di Amerika Serikat, dan posisi ini tetap bertahan selama akhir 1990-an dan awal 2000. Sumber FDI ini didapat dari 6 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Jepang. Jadi secara kolektif 6 negara ini itu menyumbang sebesar 56% dari seluruh aliran dana keluar FDI selama periode 1998 sampai 2006. Di mana mereka itu mengharapkan negara-negara itu berkuasa dalam peringkat dari perusahaan-perusahaan multinasional terbesar di dunia. Jadi kenapa negara-negara tersebut bisa berkuasa? Karena mereka itu adalah negara-negara paling maju dengan ekonomi terbesar selama periode perang, dan oleh karena itu menjadi negara asal perusahaan-perusahaan terbesar dan perusahaan-perusahaan yang terbaik dikembangkan.
Jadi banyak dari negara-negara ini tuh mempunyai sejarah panjang sebagai negara perdagangan dan dengan sendirinya mencari pasar di negara asing untuk memenuhi perluasan ekonominya. Oleh karena itu tidak heran kalau perusahaan-perusahaan yang berasal dari 6 negara tersebut itu bisa disebut menjadi garda terdepan dalam tren-tren investasi asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk FDI, akuisisi versus investasi lahan hijau. Investasi lahan hijau dengan memberikan fasilitas berdirinya perusahaan yang baru, mengakuisisi atau melakukan merger dengan perusahaan lokal yang memang sudah lebih dahulu berdiri. Observasi yang mendasari yaitu 1. Merger dan akuisisi merupakan tindakan yang lebih cepat untuk dilaksanakan daripada investasi lahan hijau. Ini menjadi pertimbangan dunia bisnis modern di mana pasar berkembang dengan cepat. 2. Perusahaan-perusahaan asing mengambil aset yang telah ada karena perusahaan yang menjadi target memiliki aset-aset strategis yang bernilai, seperti loyalitas sistem produksi dan hasil yang lain. 3. Perusahaan memutuskan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan karena mereka percaya bahwa mereka dapat meningkatkan efisiensi dari perusahaan yang diakuisisi dengan mendatangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial. Kenapa harus investasi langsung ke luar negeri? 1. Keterbatasan ekspor dibatasi oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Keterbatasan ekspor ketika biaya transportasi ditambahkan pada biaya produksi, hal ini bisa menjadi tidak lagi menguntungkan barang untuk jarak yang jauh. 2. Keterbatasan lisensi. 1. Pemberian lisensi dapat memberikan pengetahuan yang berharga pada kompetitor yang potensial. 2. Perusahaan tidak bisa mengontrol lebih ketat. 3. Kemampuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada pemberi lisensi, yaitu ketika perusahaan pemegang lisensi asing bisa memproduksi ulang barang di bawah lisensi seringkali ini tidak seefisien ketika dilakukan oleh perusahaan pemberi lisensi itu sendiri. 2. Keunggulan investasi langsung luar negeri dapat membantu lebih ketat perusahaannya baik strategis bisnisnya maupun operasinya. Pola investasi langsung luar negeri. Perilaku strategis. Teori Kinker-Bocker menunjukkan bahwa FDI banyak dijelaskan oleh perilaku imitatif oleh perusahaan pesaing dalam industri oligopolistik. Imitatif di sini merupakan meniru suatu produk. Teori Kinker-Bocker dan peluasannya dapat membantu untuk menjelaskan FDI dengan pendekatan perilaku meniru oleh perusahaan-perusahaan oligopolistis. Daur hidup produk. Teori daur hidup produk Vernon menunjukkan bahwa perusahaan memutuskan melakukan FDI pada tahap tertentu dalam daur hidup produk yang mereka rintis. Teori Vernon memang bermanfaat. Perusahaan-perusahaan melakukan investasi di negara asing ketika perusahaan di negara itu akan mendukung produksi lokal dan mereka akan berinvestasi di lokasi yang berbiaya rendah. Ideologi politik dan investasi langsung luar negeri. Yang pertama ada pandangan secara radikal. Pandangan radikal berakar pada teori ekonomi dan politik Marxisme. Penganut radikal berpendapat perusahaan multinasional sebagai alat para imperialis untuk menguasai ekonomi,
Mereka melihat M&A sebagai alat mengeksploitasi negara, tujuan untuk keuntungan yang eksklusif bagi negara asal yang imperialis kapitalis. Kedua, pandangan secara pasar bebas. Pandangan pasar bebas berakar dari teori ekonomi klasik dan perdagangan bebas dari Adam Smith dan David Ricardo. Pandangan ini telah dikuatkan dengan penjelasan internalisasi FDI. Pandangan pasar bebas berpendapat produksi internasional harusnya didistribusikan ke negara-negara lain sesuai dengan teori keunggulan komparatif. Sebuah negara seharusnya mengkhususkan diri memproduksi barang dan jasa dengan paling efisien. Yang ketiga yaitu nasionalisme pragmatis. Pada prakteknya, banyak negara tidak menganut paham, baik kebijakan radikal maupun kebijakan pasar bebas terkait investasi langsung luar negeri. Tetapi menggantikannya dengan kebijakan yang dikenal dengan nasionalisme pragmatis. Penganut nasionalisme pragmatis berpendapat investasi langsung luar negeri memberikan manfaat kepada negara penerima berupa modal, kemampuan, teknologi, dan pekerjaan. Tetapi manfaat ini berupa biaya. Ketika perusahaan asing lebih dari perusahaan domestik dalam menghasilkan sebuah produk, maka keuntungan investasi akan dibawa ke luar negeri. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari FDI. Ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang negara tujuan atau penerima investasi, dan kedua negara asal atau pemilik investasi. Keuntungan dan kerugian bagi negara tujuan dan keuntungan kerugian bagi negara asal. Yang pertama bagi negara tujuan. Keuntungannya yang pertama timbulnya pengaruh terhadap pemindahan sumber daya. Investasi langsung luar negeri memberikan kontribusi yang positif kepada negara penerima dengan memberikan modal, teknologi, dan sumber daya manajemen yang tidak akan tersedia begitu saja dan bisa menjadi dorongan untuk pertumbuhan ekonomi negara. Keuntungan yang kedua, pengaruh pada pekerja. Kemanfaatan lain yang didapat pada pekerja adalah FDI membuka lahan pekerjaan yang tidak bisa didapat di negara tujuan. Kemanfaatan tersebut bisa didapat secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tidak langsungnya didapat ketika lapangan pekerjaan diciptakan pada pemasok lokal sebagai dampak dari masuknya investasi, dan lapangan pekerjaan diciptakan karena meningkatnya pengeluaran pekerja oleh perusahaan multinasional. Keuntungan yang ketiga, pengaruh pada neraca pembayaran. Pengaruh FDI terhadap neraca pembayaran adalah isu yang sangat penting bagi kebanyakan pemerintah negara tujuan investasi. Laporan neraca pembayaran negara mencatat dua hal, yaitu yang pertama, yang dibayarkan, dan kedua, yang diterima dari negara lain. Keuntungan yang terakhir yaitu pengaruh pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi mengatakan bahwa penggunaan efisiensi pasar bergantung pada kesetaraan tingkat persaingan antara para produsen. Ketika FDI memutuskan untuk berinvestasi pada lahan hijau dengan membangun perusahaan yang benar-benar baru, hal ini akan menambah pemain dalam pasar dalam negeri dan pilihan para konsumen. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, dampak merugikan dalam persaingan bisnis. Ketika suatu pasar termonopoli, M&A asing bisa menaikkan harga yang mempengaruhi pasar dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi nasional. Kerugian yang kedua, dampak merugikan pada neraca pembayaran. Bagi posisi neraca pembayaran negara, tujuan investasi itu ada dua. Yang pertama, masuknya modal awal
yang datang dengan FDI harus menentang aliran dana keluar terhadap laba dari anak perusahaan asing kepada perusahaan induknya. Selanjutnya, yang terakhir, kedaulatan dan otonomi nasional. Beberapa pemerintah negara tujuan khawatir bahwa FDI disertai dengan beberapa hilangnya kemandirian ekonomi. Kekhawatiran bahwa keputusan penting yang dapat mempengaruhi perekonomian negara tujuan investasi akan dilakukan oleh pihak asing yang tidak memiliki komitmen nyata untuk negara tujuan investasi, dan di mana pemerintah negara tujuan investasi tidak memiliki kontrol nyata. Sebagian besar ekonom mengabaikan kekhawatiran yang dianggap tidak berdasar dan tidak rasional. Ya, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian bagi negara asal investasi. Keuntungan bagi negara asal FDI bisa diraih dari 3 sumber. Yang pertama, keuntungan neraca pembayaran negara asal dari masuknya aliran dana ke dalam pendapatan asing. FDI juga dapat menguntungkan bagi neraca pembayaran negara asal apabila cabang perusahaan asing menciptakan permintaan ekspor ke negara asal seperti peralatan modal, barang setengah jadi, produk pelengkap, dan sejenisnya. Kedua, keuntungan bagi negara asal dari keluarnya aliran dana FDI yang meningkat dari dampak pekerjaan. Seperti dengan neraca pembayaran, dampak kerja yang positif meningkat ketika cabang perusahaan asing menciptakan permintaan ekspor negara asal. Ketiga, keuntungan muncul ketika perusahaan multinasional negara asal mempelajari keterampilan berharga dari eksposur ke pasar luar negeri yang kemudian dapat ditransfer kembali ke negara asal. Selanjutnya, kerugian bagi negara asal investasi. Yang pertama, neraca pembayaran menanggung kerugian dari aliran keluar modal awal yang diperlukan untuk membiayai FDI. Namun demikian, dampak ini biasanya lebih dapat mengimbangi daripada aliran dana masuk berikutnya dari perolehan laba asing. Kedua, neraca berjalan dari neraca pembayaran menanggung kerugian apabila tujuan investasi asing adalah untuk melayani pasar asal dari lokasi produksi yang berbiaya rendah. Ketiga, neraca berjalan dari neraca pembayaran menanggung kerugian apabila FDI adalah sebagai pengganti untuk ekspor langsung. Oleh karena itu, selama operasi perakitan mobil Toyota di Amerika Serikat dimaksudkan untuk mengganti ekspor langsung dari Jepang. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan pemerintah dan FDI. Dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan negara asal investasi dan kebijakan negara tujuan investasi. Yang pertama adalah kebijakan negara asal investasi. Ada mendorong keluarnya FDI. Banyak negara investor sekarang memiliki program asuransi yang didukung pemerintah untuk menutupi jenis utama dari resiko investasi asing. Jenis-jenis resiko diasuransikan melalui program ini meliputi resiko pengambilan alihan nasionalisasi, kerugian perang, dan ketidakmampuan untuk mentransfer keuntungan kembali ke negara asal. Program tersebut sangat berguna dalam mendorong perusahaan untuk melakukan investasi dalam negara ketika politik tidak stabil. Selain itu, beberapa negara memiliki dana khusus atau bank yang memberikan pinjaman pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi dan berkembang. Sebagai insentif lebih lanjut untuk mendorong perusahaan domestik untuk melakukan FDI, banyak negara telah menghapus pajak
berganda pendapatan asing, yaitu perpajakan atau penghasilan di kedua negara, tujuan investasi, dan negara asal. Terakhir, yang mungkin paling signifikan, sejumlah negara investor telah menggunakan pengaruh politik mereka untuk membujuk negara-negara tujuan investasi untuk melonggarkan pembatasan mereka pada FDI masuk. Selanjutnya, membatasi keluarnya FDI. Membatasi aliran modal keluar dari kekhawatiran terhadap neraca pembayaran negara tersebut. Hampir semua negara investor termasuk Amerika Serikat telah melaksanakan beberapa kontrol atas FDI dari waktu ke waktu. Salah satu kebijakan telah membatasi aliran modal keluar dari kekhawatiran terhadap neraca pembayaran negara itu. Dari awal 1960-an sampai 1979, misalnya Inggris memiliki peraturan tukar kontrol yang terbatas jumlah modal perusahaan bisa mengambil dari negara. Meskipun maksud utama kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan neraca pembayaran Inggris, maksud sekunder yang penting adalah untuk membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk melakukan FDI. Selanjutnya adalah kebijakan negara tujuan investasi. Yang pertama ada pendorong masuknya FDI untuk menawarkan insentif kepada perusahaan asing agar berinvestasi di negara mereka. Adalah umum bagi pemerintah untuk menawarkan insentif kepada perusahaan asing untuk berinvestasi di negara mereka. Insentif tersebut mempunyai banyak bentuk, tetapi yang paling umum adalah konsesi pajak, pinjaman berbunga rendah, dan hibah atau subsidi. Selanjutnya, pembatasan masuknya FDI. Pembatasan kepemilikan dan pembatasan kinerja. Pemerintah negara tujuan investasi menggunakan berbagai kontrol untuk membatasi FDI dalam satu atau lain cara. Dua yang paling umum adalah pembatasan kepemilikan dan persyaratan kinerja. Pembatasan kepemilikan mempunyai beberapa bentuk. Di beberapa negara, perusahaan asing dikecualikan dari bidang tertentu, seperti tembakau dan pertambangan di Swedia, serta pembangunan sumber daya alam tertentu di Brasil. Alasan yang mendasari pembatasan kepemilikan tampaknya menjadi dua kali lipat. Pertama, perusahaan asing sering dikecualikan dari sektor tertentu dengan alasan keamanan nasional atau kompetisi. Kedua, pembatasan kepemilikan tampaknya didasari pada keyakinan bahwa pemilik lokal dapat membantu memaksimalkan sumber daya transfer dan pekerjaan manfaat FDI untuk negara tujuan investasi. Persyaratan kinerja juga dapat terdiri atas beberapa bentuk. Persyaratan kinerja kontrol atau perilaku anak perusahaan lokal M&A. Persyaratan kinerja paling umum yang terkait dengan konten lokal, ekspor, transfer teknologi, dan partisipasi lokal dalam manajemen puncak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.